Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat pada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan kegiatan kita, terutama dalam menjalankan yang sekarang ini melaksanakan kegiatan ujian akhir semester. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu Bapak Mukhriji Sidik MAG, pula teman-temanku sekalian. Mohon izin perkenalkan, nama saya Agung Mulyana. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan materi yang akan saya bahas tentang memperhatikan potensi anak keturunan, yang pada dimana materi tersebut sempat kita bahas, sempat kita diskusikan di forum kelas, dan sekarang pada kesempatan sekarang ini, hari ini saya akan ulas kembali, saya akan presentasikan kembali yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudari sekalian. Memperhatikan potensi anak keturunan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar, potensi ialah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam Islam, potensi ini dapat dikatakan sebagai fitrah. Fitrah berasal dari bahasa Arab fatara, yang artinya sifat bawaan setiap sesuatu dari awal penciptaannya, atau bisa juga berarti sifat dasar manusia atau agama. Fitrah bisa juga memiliki pengertian agama. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat dasar untuk memiliki kecenderungan beragama tauhid. Jadi setiap manusia memiliki kecenderungan beragama tauhid. Artinya memiliki kecenderungan dasar untuk meyakini adanya zat yang Maha Esa sebagai Tuhan dan penciptaannya yang patut dan wajib disembah dan diagungkan. Secara sederhana, dalam populer, kata fitrah dimaknai sebagai suci atau bersih, termasuk bersih dari dosa. Fitrah dapat juga dikatakan sebagai asal kejadian setiap manusia yang lahir. Pengertian fitrah sebagai asal kejadian atau kondisi awal inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa fitrah yang dimaksud adalah iman bahwa lahir atau bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan iman kepadanya ketika masih dalam alam rahim. Perlu kita bahas ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan fitrah, artinya kita dalam keadaan suci, baik dari dosa ataupun perbuatan apapun itu bentuknya, dalam keadaan lahir dan suci dari segala bentuk apapun. Kemudian dari kata dari Quran surat An-Nahl ayat 16, surat ke-78 yang berbunyi A'udzubillah, dari Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dapat kita analisiskan dari Quran Surat An-Nahl ayat 78 tersebut. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Disinilah kita perlu introspeksi diri, kesadaran. Begitu amat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita suatu anugerah yang begitu besar sekali, yang patut harus kita syukuri. Pendengaran, penglihatan, kemudian akal, dan juga hati. Disinilah kita harus sama-sama bersyukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu amat besar. Sang Pencipta memberikan itu semua kepada kita. Banyak sekali hikmah yang dapat kita pelajari dari Quran Surat An-Nahl ayat 78 dan dari materi ini. Begitu sama luar biasa pastinya. Kemudian pula di sini kita masuk ke bab berikutnya. Ada salah satu yang menjelaskan pula dari menurut Muhammad Quraishi Shihab, salah satu ulama karismatik yang sama-sama kita ketahui. Dalam tafsir Al-Misbah dan makna dari kata Al-Fa'idah dalam surat An-Nahl ayat 78, ia bentuk jamak dari fu'ad yang artinya aneka hati dan dipahami sebagai akal. Sementara itu dalam tafsir Wazi Kemenak surat An-Nahl ayat 78 menjelaskan tentang bukti kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengeluarkan manusia dari perut ibunya. Itulah dari beberapa pendapat dari Muhammad Quraishi Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya. Banyak sekali yang dapat kita pelajari dari memperhatikan potensi anak keturunan tersebut. Tentu saja kita sama-sama di usia kita yang sekarang ini haruslah kita melakukan dari hal-hal terkecil. Mungkin kita pun masih sama-sama berkembang, kita pun masih sama-sama belajar. Dan ketika kita mungkin punya adik ataupun murid-murid kita, perlunya kita perhatikan agar bagaimana kelak mereka semua masuk ke jenjang tahapan seperti kita, mereka memiliki sifat yang unggul, berkualitas dari segala aspek apapun. Memperhatikan, tentu pembahasan kita adalah memperhatikan potensi anak keturunan. Ini adalah pokok utamanya adalah figur seorang orang tua, ibu dan ayah, yang pada dimana keberhasilan anak-anak kita, keberhasilan keturunan kita tergantung dari pihak orang tuanya. Ketika figur orang tua membimbing anak-anaknya, ketika figur seorang ibu memperhatikan yang begitu amat teliti kepada anak-anaknya, yang mampu mengoreksi ketika anak-anak tersebut berada di jalur negatif, berada di jalur yang tidak baik, selalu membimbing ke arah yang lebih baik, maka di kemudian hari anak tersebut akan berpotensi menjadi anak yang baik. Karena madrasah pertama dari seorang anak itu adalah ibu. Artinya ibu yang memiliki pengetahuan yang unggul, ibu yang memiliki tauhid yang kuat dan ilmu agama yang kuat, maka pula anak tersebut yang insya Allah akan seperti figur seorang ibunya. Dari figur seorang ayah pula sama, harus memiliki cerminan yang pula positif.
seperti halnya rasa tanggung jawab yang kuat, rasa semangat dalam menjalankan kehidupan, memiliki edukasi kepada anak-anak kita dalam belajar, dalam pergaulan, dan juga menghindari anak-anak tersebut dari rasa malas, dari rasa melakukan hal-hal negatif, bermain terlalu makna bebasnya bermain terlalu larut malam dan lain sebagainya. Itulah figur seorang ayah harus tegas dalam menyikapi dan membina anak-anak kita. Ada pula karena materi kita dalam memperhatikan potensi anak keturunan, melakukan regenerasi yang unggul pula. Melakukan regenerasi yang unggul pula, makna bebasnya adalah agar terciptanya regenerasi yang berkualitas di kemudian hari. Sekarang mungkin kita masih tahapan belajar, tapi di kemudian hari kita akan menjadi seorang figur ayah. Mungkin yang sekarang adalah kita masih di bangku perkuliahan, mungkin ntar di kemudian hari adik-adik kita yang akan merasakan di bangku perkuliahan seperti kita. Disinilah harusnya terjalin regenerasi yang unggul. Apa yang kita lakukan hari ini, maka itu yang akan kita nikmati di masa yang akan datang. Capainya kita di hari ini mungkin di kemudian hari yang akan kita nikmati dan rasakan dari hasil capainya yang kita belajar sekarang ini. Jadi membentuk regenerasi yang unggul dan berkualitas perlu juga ditanamkan pada diri sendiri dan pula dari keluarga, serta lagi-lagi figur seorang orang tua, ibu dan ayah. Begitu pula kita sebagai anak, kemudian kita mempunyai adik, kita pula harus mampu merangkul adik kita ke jalan kebaikan, membimbing adik kita ke jalan kebaikan dengan pengalaman-pengalaman yang kita telah rasakan. Dan ini pula sama teman-teman yang mungkin yang sekarang ini sudah melakukan praktek mengajar di lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Ini perlu juga melakukan edukasi kepada anak-anak, siswa-siswa didik kalian, anak-anak didik kalian, agar memiliki karakteristik yang baik, karakteristik yang unggul, dan juga mampu meningkatkan rasa semangat dalam belajar, karena dengan belajar mencari pengetahuan, menuntut ilmu, disitulah akan tercipta regenerasi unggul di kemudian hari. Disitulah akan tercipta regenerasi unggul yang berkualitas di kemudian hari. Inilah yang harus kita upayakan sebagai memperhatikan potensi anak keturunan. Peran kita sangat penting di kemudian hari dalam memperhatikan potensi ini, dalam meningkatkan regenerasi yang unggul di kemudian hari dan berkualitas di kemudian hari. Itu sangat penting. Masih banyak sekali mungkin materi yang kita kaji, yang kita diskusikan dari materi memperhatikan potensi anak keturunan tersebut. Mungkin saya pun masih dalam proses belajar, banyak sekali kekurangan dan pengetahuan yang saya sampaikan mungkin ada yang keliru dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian saya. Insya Allah saya pula masih dalam proses belajar yang ingin juga memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman dalam belajar yang baik pula. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisyabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.